Kita akan bekerja sama, menahan lebih banyak waktu dan menunggu Duan Fei. Baiklah, Duan Fei. Kalian terlihat sepertinya sedang menunggu bala bantuan. Candaan macam apa itu? Tak peduli siapa yang akan datang, Skynet tetaplah yang terkuat. Sepertinya aku telah meremehkan kalian. Aku tak pernah menduga bahwa kalian mampu memaksaku menggunakan kemampuanku. Ucap Sword King yang kini telah mengaktifkan kekuatan yang sebenarnya, yaitu kemampuan Blade dengan tingkat S. Dapat membuat beberapa pedang tajam dari beberapa anggota tubuhnya. Ahlong yang benar-benar sudah mencapai batasnya. Dirinya kini mulai terjatuh tak bertenaga. Aku benar-benar tak mengerti mengapa kalian berusaha sungguh keras, meskipun mengetahui bahwa semua hanyalah sia-sia. Ucap Sword King yang kini sudah berada tepat di belakangnya mereka. Sinyu, cepat lari. Larilah dengan seluruh kekuatanmu. Bertahanlah. Kau haruslah bertahan hidup. Duan Fei pasti akan datang untuk melindungimu. Aku tak mampu melarikan diri. Maafkan aku, Sinyu. Aku akan menahannya. Kamu cepatlah lari. Ahlong yang mencoba menahan pedang yang tertancap di tubuhnya supaya tak dapat ditarik lagi. Usaha yang sia-sia. Matilah. Tiba-tiba terjadi hal mengejutkan di tempat mereka berada. Nampak sepasang kaki dalam mode bayangan. Sinyu yang sangatlah terkejut dengan sosok yang baru saja muncul. Kakak! Yang ternyata itu adalah Duan Fei yang telah melepaskan tusukan pada tubuh Ahlong dan juga menahan serangannya Sword King. Pada akhirnya Duan Fei datang ke tempat Ahlong dan Sinyu berada untuk menyelamatkan mereka. Cerita pun lalu flashback ke 40 menit yang lalu, di saat Ahlong telah berhasil mengalahkan si manusia beruang. Pada saat itu, Ahlong bertemu oleh salah satu orang Skynet yang juga merupakan teman masa kecilnya, yaitu Xiaoyun. Xiaoyun yang mengetahui tindakan Ahlong yang mencoba membawa kabur tahanan. Dirinya pun menyebut Ahlong bahwa dirinya telah kehilangan akal. Namun, dengan tegas Ahlong mengatakan bahwa dirinya melakukan itu dengan penuh kesadaran, ketimbang Xiaoyun yang bisa-bisanya telah menculik seorang gadis polos. Namun, dengan keadaan yang sekarang ini sangatlah genting, Xiaoyun pun tak mau meributkan hal tersebut dan lebih meminta Ahlong untuk segera mengembalikan Sinyu ke sel tahanan. Dengan begitu, maka dirinya akan bisa diampuni. Dengan emosinya, Ahlong lalu meremas pundak Xiaoyun sembari mengatakan bahwa dirinya tahu kalau Xiaoyun itu tidak ingin tinggal di jalanan. Tetapi tetap saja seharusnya dirinya itu memiliki batasan. Karena bagaimana bisa ia dengan santainya menginjak-injak kehidupan seseorang, mengurung seorang gadis kecil, dan juga menyiksanya. Bahkan setiap harinya diberikan suntikan obat-obatan pelemah. Dan jika Ahlong tidak menemukannya, mungkin gadis itu saat ini telah mati. Mendengar ucapan naif dari Ahlong, Xiaoyun pun lalu membalas perkataannya. Dirinya menanyakan Ahlong apa mungkin dirinya dapat seorang diri menyelamatkan gadis itu. Yang ada nantinya Ahlong malah akan mati jika melakukannya. Jadi Xiaoyun meminta Ahlong agar segera memikirkannya sebelum bertindak dan juga menyuruhnya untuk memikirkan nasib Heitao dan juga yang lainnya. Xiaoyun memberitahukan bahwa saat ini Skynet telah sukses merekrut 9 orang dengan kemampuan rank S. Meskipun saat ini mereka sedang dalam misi keluar, tetapi seorang peringkat 8 Sword King masih ada di markas. Bahkan jika Xiaoyun dan Ahlong bekerja sama sekalipun, mereka tetap tak akan memiliki kesempatan untuk menang. Mendengar hal tersebut, Ahlong lalu mengatakan bahwa masihlah ada kesempatan dan dirinya memerlukan bantuan Xiaoyun untuk hal itu. Ahlong pun lalu meminta bantuan Xiaoyun untuk secepatnya menghubungi Heitao dan menyuruhnya untuk segera bergegas ke area misi dan mencari Duan Fei. Lalu memberitahukan Duan Fei bahwa Sinyu telah ditemukan dan mintalah padanya untuk dengan cepat segera datang ke markas Skynet. Xiaoyun pun lantas menganggap ucapan Ahlong itu sekedar omong kosong karena hanya akan mengandalkan satu orang untuk menghadapi Skynet. Namun dengan yakin Ahlong menjawab bahwa Duan Fei pastilah mampu untuk melakukannya. Waktu kembali ke saat ini, Duan Fei yang saat ini masih menahan pergerakan Sword King. Lantas hal itu pun membuat Sword King sangatlah terkejut, dikarenakan ia tahu sosok di hadapannya itu hanyalah seorang rank D
Tapi, bagaimana bisa orang itu menghentikan pergerakannya hanya menggunakan satu tangan? Sword King yang terkejut, dirinya pun tak bisa menghindari pukulan telak dari Duan Fei. Pukulan tersebut sangatlah kuat, bahkan mampu membuat Sword King terhempas sangat jauh dan mengetahui keadaan sudah aman untuk sementara, Duan Fei pun lalu berbalik untuk menemui Xinyu. Kakak sangatlah kuat, ucap Xinyu yang sangatlah terkejut dengan kekuatan kakaknya. Duan Fei pun langsung datang kepada Xinyu dan lalu memeluknya. Xinyu, maafkan aku terlambat dan membuat dirimu harus menjalani ini semua. Tidak apa-apa kakak, kamu masih hidup. Ini dikarenakan aku yang ketika itu hanyalah menjadi beban bagimu. Baiklah, tak perlu lagi membahas masa lalu. Xinyu, mulai sekarang aku akan menjagamu dengan baik. Xinyu, lukamu. Aku baik-baik saja kakak. Lihatlah kakak Ahlong. Dia telah meresikokan hidupnya untuk melindungiku. Kau harus menyelamatkannya. Melihat luka-luka yang dialami Ahlong, Duan Fei pun lalu memintanya untuk dapat bertahan. Namun, melihat kondisi Ahlong yang sudah sangatlah kritis, Duan Fei pun sontak mulai panik dan kembali berteriak padanya agar dapat bertahan. Di sisi lain, Sword King yang tadi terjatuh kini mulai melesat untuk menyerang Duan Fei. Dirinya yang sembari berpikir bahwa bisa-bisanya ia terluka hanya karena seorang sampah berengde. Hal itu sudah sama saja sebagai penghinaan bagi dirinya, dan dirinya pun akan membalas Duan Fei dengan cara mencincang-cincang tubuhnya. Diamlah, ucap Duan Fei yang lalu. Terjadi perlawanan tepat di saat Sword King akan memberikan serangan, dan hal itu pun lantas membuatnya terpaksa untuk mundur. Namun tiba-tiba, ternyata Sword King barulah menyadari bahwa dirinya telah terkena serangan bertubi-tubi dari Duan Fei. Sosok yang menyerang Sword King itu adalah sosok klonnya Duan Fei, yang mana memiliki 10% kemampuan bertarung dari tubuh aslinya. Selain itu, klonnya Duan Fei ternyata juga menggunakan kemampuan Blade seperti yang dimiliki Sword King. Meskipun ini hanya membuang-buang fragmen ability-ku, terluka oleh kemampuan milikmu sendiri itu sangatlah menyenangkan, bukan? Kali ini aku akan mencabik-cabikmu. Tak terima dengan penghinaan tersebut, Sword King pun segera melesat maju untuk membalasnya. Tebasan bertubi-tubi lalu dilancarkan Sword King, dan klonnya Duan Fei hanyalah sekedar menghindar dan menangkis serangan tersebut. Sedangkan di sisi lain, Ahlong yang sedang dalam keadaan kritis, terlihat Ahlong telah mengembalikan kesadarannya, dan menurut Duan Fei, jika Ahlong dapat terus menjaga kesadarannya, maka berarti mereka masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. Duan Fei, berhati-hatilah. Warrior bajingan dari Skynet itu memiliki kemampuan tingkat tinggi. Cukup sulit untuk menghadapinya, ucap Ahlong mencoba memperingatkan Duan Fei. Mendengar hal tersebut, dirinya pun lantas meminta Ahlong untuk berhenti berbicara dan lebih baik fokus untuk beristirahat. Duan Fei yang lalu meminta Xinyu untuk terus menggunakan kemampuan esnya untuk menjaga kondisi Ahlong supaya tetap stabil. Dirinya lalu mengatakan bahwa klonnya itu tak akan mampu bertahan lama dalam menghadapi Sword King. Jadi dirinya sendiri akan turun tangan langsung dalam menghadapinya. Tiba-tiba, klon yang dihadapi Sword King menghilang dan lalu tergantikan dengan sosok Duan Fei yang asli. Kau itu rank C ya? Kalau begitu, kemarilah. Ayo selesaikan hutang ini. Hari ini sepertinya kau datang hanya untuk mencari mati. Meskipun aku tak tahu bagaimana caranya kau meniru skillku, tetapi versi yang palsu pasti tak akan menang melawan yang asli, tantang Sword King yang lalu. Tiba-tiba bayangan kegelapan menuju arah Sword King. Sword King yang masih terkejut mengenai bayangan tersebut. Apa benar begitu? Ucap Duan Fei yang lalu. Dari balik bayangan yang menyelimuti Sword King, tiba-tiba muncul banyak sekali pedang dari dalamnya. Dan di saat Sword King mulai menyadari bahwa yang muncul dari dalam bayangan adalah pedang seperti skillnya, namun dengan jumlah yang sangat banyak. Tebasan bertubi-tubi dari pedang-pedang tersebut lalu menebas tubuhnya Sword King. Namun, terlihat Sword King masihlah bisa menahan tebasan-tebasan tersebut. Dan bahkan dirinya juga lalu menghancurkan
kumpulan pedang-pedang tersebut. Ingin mengalahkanku hanya dengan serangan yang seperti ini? Berhentilah bercanda. Biar ku ajarkan kau mengenai kekuatan yang sebenarnya dari kemampuan ini. Dengan pergerakan yang sangat cepat, Sword King lalu berniat membalas Duan Fei. Tebasan ganda yang masih bisa dihindari Duan Fei. Namun ternyata di hadapannya Duan Fei sudah ada kakinya Sword King yang sudah siap menendangnya. Dan tendangan itu hanyalah sekedar tipuan dari Sword King untuk dapat menebasnya. Kenapa? Apa kau tak dapat menangani ini? Menggunakan skill pedang tiruannya, Duan Fei lalu menahan serangan tipuan tersebut. Kini, adu kemampuan antara sesama pengguna kemampuan pedang menjadi sangatlah sengit. Yang palsu, tetaplah palsu. Itu tidaklah sebanding denganku. Kedua pedang mereka yang masih terus saling berhadapan. Hanya saja, setelah Sword King melontarkan kata-katanya itu, terlihat Duan Fei masih saja mampu memberikan tatapan yang menantang. Sword King yang sangat tidak menyukai dengan tatapan tersebut, dirinya pun lalu memasuki mode pertarungan yang selanjutnya, yang mana pedangnya kini tak hanya muncul di sepasang tangannya, melainkan juga muncul beberapa pedang dari punggungnya. Dan serangan berkali-kali yang lalu mampu dilancarkan dengan sangat cepat oleh Sword King, kini telah mampu memaksa Duan Fei untuk mundur. Di sisi lain, Xinyu yang sangat khawatir melihat kakaknya yang mulai terpojokkan. Dirinya pun sangat ingin membantunya. Hanya saja, saat ini Ah Long berada dalam kondisi yang sangat kritis dan tidak bisa ditinggal. Duan Fei yang masih terus berusaha menghindari serangan bertubi-tubi dari Sword King. Jadi, ini adalah kekuatan aslimu, ucap Duan Fei yang lalu dengan serangan sejumlah pedang yang dilancarkan Sword King untuk menghentikan akting Duan Fei yang sok kuat. Duan Fei pun langsung melesat dan lalu menebas sejumlah pedang yang mengarah kepadanya. Dan dengan cepat, Duan Fei pun telah berhasil sampai tepat di hadapannya Sword King. Sword King pun sangatlah terkejut dengan kecepatan yang dimiliki Duan Fei. Dan tebasan yang sangat kuat dari Duan Fei pun tepat mengenai Sword King. Namun, Sword King masih mampu bertahan. Dirinya yang lalu sangat tidak terima dengan penghinaan tersebut. Bajingan kau! Jika bukan dikarenakan kemampuan serangan bersembunyimu, kau itu hanyalah sekedar sampah, ucap Sword King yang pedangnya sudah tepat berada di sampingnya Duan Fei. Dengan santainya Duan Fei mampu menghindarinya. Apa kau masih tak paham dengan jarak yang ada di antara kita? Sepertinya aku harus membuatmu benar-benar merasakan putus asa, ucap Duan Fei yang lalu membuat Sword King sangatlah terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dan itu ternyata Duan Fei menggunakan kemampuan api milik Ah Long untuk menyerangnya. Itu adalah kemampuannya kakak Long, pikir Xinyu yang sangatlah terkejut dengan kemampuan kakaknya. Kali ini, Duan Fei berencana akan menggunakan kemampuan api milik orang yang telah dikalahkan oleh Sword King. Siapa kau? Tanya Sword King dari balik kepulan asap. Mengapa kau memiliki banyak sekali kemampuan? Kamu hanyalah sekedar sampah berengde. Aku akan membunuhmu. Dengan penuh rasa penghinaan, Sword King menyerang Duan Fei dengan membabi buta. Karena menurutnya, bagaimana bisa kemampuan milik seseorang yang telah ia kalahkan akan bisa menang melawannya? Apalagi mengingat bahwa kemampuan miliknya berada di rank S. Kau telah sepenuhnya kalah. Berhentilah omong kosong. Itu hanya sekedar kemampuan rank A. Sebuah ledakan tepat mengenai Sword King. Namun, serangan tersebut yang lalu hanya membuatnya semakin murka. Ini belumlah berakhir. Aku belumlah kalah. Matilah dalam ledakan apinya Ah Long. Sebuah ledakan yang lebih kuat kini diberikan Duan Fei, yang pada akhirnya berhasil membuat tubuh Sword King hangus terbakar dan sekaligus telah berhasil menghabisinya. Dengan kematiannya Sword King, maka kemampuan Blade Rank S yang Duan Fei kontrak kini telah menghilang, dan lalu fragmen ability yang telah digunakannya pun dikembalikan sebanyak 50%. Sword King telah dihabisi, dan kini yang ingin Duan Fei lakukan selanjutnya adalah untuk menghancurkan grup Skynet itu seluruhnya. Namun, tiba-tiba dirinya terkejut
dikarenakan pohon evolusi memberikan peringatan pada Duan Fei untuk segera pergi secepatnya dari tempat tersebut. Duan Fei yang bertanya mengenai apa yang terjadi. Pohon evolusi pun menjawab bahwa saat ini tak ada cukup waktu untuk menjelaskannya, dikarenakan ada suatu bahaya yang tak pernah dirasakan sebelumnya sedang datang mendekat, dan itu memiliki energi yang sangatlah kuat. Dan tak selang lama kemudian, seseorang yang dianggap pohon evolusi berbahaya akhirnya sampai di tempatnya Duan Fei berada. Namun dikarenakan Duan Fei sudah pergi dari tempat tersebut. "Oh, kau telah melarikan diri. Itu bagus, karena jika tidak, aku mungkin tak mampu menahan diri dan akan membunuhnya sekarang. Akhirnya, aku menemukanmu," ucap orang misterius tersebut. Singkat cerita, tempat lalu berpindah ke bar di mana base campnya tim Ah Long berada. Terlihat Ah Long sudah kembali ke tempat itu dan sedang ditangani oleh Hai Tao. Ah Ming yang sangatlah terkejut dengan kondisi Ah Long yang terluka parah, lalu menanyakan apa yang telah terjadi. Xinyu dengan merasa sangat bersalah, lalu meminta maaf atas apa yang terjadi pada Ah Long, karena telah membuat Ah Long terluka ketika mencoba menyelamatkan dirinya. Xiao Yun pun mengatakan rasa turut bersalahnya, dikarenakan dirinya juga Ah Long sampai mengalami hal tersebut. Mendengar pengakuan bersalahnya Xiao Yun, Duan Fei lalu turut berbicara padanya. Duan Fei kini mengetahui bahwa Ah Long sebenarnya telah tahu mengenai Xiao Yun sedari awal. Dia telah menyembunyikannya darinya mungkin dikarenakan ingin melindungi Xiao Yun. Namun, untuk saat ini Duan Fei tak akan mengungkit mengenai siapa yang bersalah. Dikarenakan saat ini yang terpenting adalah untuk menyelamatkan Ah Long terlebih dahulu. Meskipun telah menggunakan kemampuannya Xinyu untuk menahan lukanya Ah Long, namun itu hanya akan bertahan selama 3 hari. Sebelum melakukan suatu hal lain untuk menyelamatkan Ah Long, Duan Fei lalu ingin menanyakan satu hal kepada rekan-rekannya Ah Long. Dirinya bertanya apakah mereka semua adalah anggota grup Skynet. Dengan situasi yang kini menjadi menegang, Xiao Yun pun lalu menjawabnya bahwa memang benar mereka semua adalah anggota Skynet. Namun dikarenakan apa yang telah terjadi pada Ah Long, maka dirinya mungkin akan kembali ke Skynet hanya untuk balas dendam. Mengetahui hal tersebut, Duan Fei pun memintanya untuk tenang terlebih dahulu, dan dikarenakan saat ini mereka telah memiliki musuh yang sama, jadi Duan Fei meminta mereka untuk memberitahukan padanya informasi mengenai Skynet. Xiao Yun pun lalu memberikan lembaran misi pencarian orang kepada Duan Fei. Melihat data orang-orang yang dicari, Duan Fei cukup terkejut dikarenakan mereka semua adalah orang-orang dengan kemampuan rank S di kehidupannya yang sebelumnya. Dan Duan Fei lalu terheran-heran karena bagaimana bisa mereka mengetahui orang-orang tersebut di saat semuanya belum terjadi. Ditambah lagi, beberapa di antara orang tersebut terdapat orang-orang yang tidak diketahui oleh Duan Fei. Dan menurut Duan Fei, hanya ada satu kesimpulan atas hal tersebut, yang berarti orang di balik Skynet merupakan seseorang yang juga telah dilahirkan kembali. Dan di kehidupan sebelumnya, orang tersebut juga memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan Duan Fei. Dan kini Duan Fei juga mengetahui bahwa Anya juga termasuk ke dalam daftar pencarian mereka. Xiao Yun pun lalu memberitahukan bahwa sudah ada 8 orang dari daftar tersebut yang telah dikirimkan ke Skynet. Sembari menyerahkan kembali lembaran misi ke Xiao Yun, Duan Fei menanyakan juga informasi mengenai disaster. Dan untuk disaster, Xiao Yun menjawab bahwa mereka hanya memiliki sedikit informasi mengenai mereka. Tempat lalu berpindah ke suatu tempat yang belum diketahui, yang mana itu merupakan markas pusatnya petinggi disaster. Terlihat zombie purba yang dihadapi Duan Fei sebelumnya sedang berada di tempat tersebut. Dirinya yang telah terluka sangat parah dikarenakan Duan Fei, dirinya pun menyampaikan keinginannya pada rekan-rekannya bahwa ia harus balas dendam padanya. Rekan-rekannya pun mengatakan bahwa mereka tidak percaya karena manusia biasa mampu melakukan hal tersebut padanya. Dan zombie purba itu lalu memberitahukan pada mereka bahwa salah satu dari mereka, yaitu zombie purba yang bernama Thorn, juga telah mati olehnya. Bahkan sebelumnya dirinya juga hampir tak bisa melarikan diri dari manusia tersebut. Jadi dirinya meminta kepada rekan-rekannya bahwa mereka semua tak boleh membiarkan Duan Fei berkembang lebih jauh lagi, karena kemungkinan dia akan menjadi ancaman bagi mereka. Terjadilah kegaduhan di antara mereka atas informasi tersebut, dikarenakan mereka baru mengetahui bahwa Thorn ternyata telah tewas.
Ditambah lagi mereka juga mengetahui bahwa telah ada satu manusia yang telah berhasil membunuh satu rekannya dan juga satu yang terluka parah dikarenakannya. Mendengar kegaduhan mereka, seseorang yang duduk di singgasana lalu memerintahkan mereka untuk diam dan lalu mengatakan bahwa mereka harus ingat pada tujuan utama mereka. Tujuan utama mereka adalah untuk mencari kunci untuk melepaskan segel raja mereka. Dan ketua mereka pun lalu memerintahkan mereka untuk bubar dan segera pergi untuk mencari Anya, yang juga merupakan seseorang yang mereka sebut sebagai kunci. Zombie purba yang sebelumnya melaporkan hal mengenai Duan Fei pun kini hanya bisa pergi dengan rasa kecewa. Namun, datanglah seorang rekannya yang lalu berkata padanya bahwa ia akan membantunya untuk mengatasi si Duan Fei. Dikarenakan ia juga merasa tertarik pada manusia tersebut. Tempat berpindah ke gedung apartemen di tempatnya Xiake dan Anya berada. Terlihat Duan Fei dan Xinyu telah sampai di tempat tersebut. Hanya saja saat ini Xinyu benar-benar dalam keadaan yang sangatlah lemah, dikarenakan sebelumnya dirinya tidak pernah mengalami situasi pertarungan seperti sebelumnya. Sembari memegangi adiknya, Duan Fei lalu berkata pada Xinyu untuk tidak perlu khawatir lagi, karena kali ini dirinya akan selalu melindunginya. Di kamar Xiake berada, dirinya yang sedang tertidur lalu dikejutkan oleh suara Duan Fei dari luar kamar. Setelah membukakan pintu, Xiake yang melihat ada gadis di sampingnya Duan Fei. Dirinya pun langsung mengenali bahwa gadis itu adalah Xinyu, sedangkan Xinyu yang belum mengenalinya. Duan Fei pun lalu memperkenalkannya bahwa ia adalah Xiake yang juga merupakan salah satu rekannya. Duan Fei lalu memberitahukan Xiake bahwa Xinyu sedang sangatlah lemah. Jadi dirinya meminta padanya untuk membiarkan Xinyu beristirahat dengannya dan membuatkan makanan untuknya. Xiake yang langsung mengerti akan hal tersebut, dirinya pun menawarkan Duan Fei untuk masuk juga. Namun Duan Fei menjawab bahwa tempat tidurnya tidak cukup, jadi ia akan beristirahat di luar. Dan mengenai hal yang telah terjadi, dirinya akan menjelaskan semuanya di pagi hari. Kini Xinyu akan berpisah dengan kakaknya. Dirinya yang masih khawatir. Duan Fei lalu mengatakan bahwa dirinya akan berjaga di luar. Yang selanjutnya harus Duan Fei kerjakan adalah memasuki sistem pohon evolusi, yaitu untuk meminta penjelasan dari pohon evolusi karena sebelumnya telah memaksa dirinya untuk cepat-cepat pergi dari markas Skynet. Pohon evolusi lalu menjawab bahwa dirinya telah merasakan suatu aura yang sangat mengejutkan, yang mana aura tersebut terasa tidak asing baginya. Duan Fei lalu bertanya mengenai kemungkinan orang tersebut yang juga merupakan orang yang telah dilahirkan kembali. Pohon evolusi lalu menjawab bahwa dirinya belum bisa menjawab dengan akurat untuk saat ini. Hanya saja ia tahu pasti bahwa organisasi tersebut merupakan suatu kehadiran yang spesial. Jadi pohon evolusi meminta Duan Fei agar terus meningkatkan levelnya, karena selama memori pohon evolusi belum dipulihkan, maka mereka tak akan mampu menang melawannya. Duan Fei kini mengerti dengan jarak yang sangat lebar di antara dirinya dengan musuh. Dengan kondisi Ahlong yang kritis, Duan Fei lalu bertanya pada pohon evolusi mengenai keberadaan zombie tanaman di area sekitar, agar dirinya dapat memperoleh life essence dari zombie tersebut untuk memulihkan Ahlong. Pohon evolusi lalu menjawab bahwa terdapat zombie tanaman di area tersebut, hanya saja itu sangatlah lemah. Ia merasakan ada satu yang terdapat di sisi sebelah timur. Di sana terdapat energi tanaman dalam jumlah besar. Tidak hanya cukup untuk menyelamatkan Ahlong, melainkan juga mampu meningkatkan kekuatannya Duan Fei. Kini yang harus dilakukan Duan Fei selanjutnya adalah menuju arah timur untuk menemukan life essence guna menyembuhkan Ahlong. Ditambah lagi dengan keberadaan disaster yang merupakan perkumpulan zombie purba yang secara misterius ternyata memiliki target utamanya adalah Anya. Nantikan keseruan kisahnya hanya di Sobat Ngomik.